Bismillah, baik sekarang kita masuk pada pembahasan landasan ijma'. Jumhur ulama usul fikih mengatakan bahwa ijma' sebagai upaya para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam nas. Ia harus mempunyai landasan dari nas atau kias analogi. Apabila ijma' tak punya landasan, maka ijma' tersebut tidak sah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis landasan ijma' tersebut. Mayoritas ulama usul fikih mengatakan bahwa landasan ijma' itu bisa dari dalil yang qad'i, yaitu Al-Quran, sunnah mutawatir, serta bisa juga berdasarkan dalil zonni, seperti hadis ahad, dan kias. Alasan mereka adalah ijma' yang dilakukan para sahabat tentang mandi wajib setelah bersetubuh dengan istri. Landasan ijma' ini menurut mereka adalah hadis ahad. Demikian juga kesepakatan para sahabat menetapkan Abu Bakar sebagai pengganti atau khalifah Nabi SAW dengan mengkiaskan kepada sikap beliau yang menunjuk Abu Bakar sebagai imam solat ketika beliau berhalangan. Para sahabat juga berijma' bahwa lemak babi adalah haram dengan menganalogikannya kepada daging babi. Para sahabat di zaman Umar bin Khattab bersepakat menjadikan hukuman dera sebanyak 80 kali bagi orang yang meminum minuman keras. Seluruh kesepakatan yang dikemukakan di atas dasarnya adalah zonni. Ulama Zahiriyah, Syiah dan Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa landasan ijma' itu harus dalil yang qad'i. Menurut mereka, ijma' itu dalil yang qad'i. Suatu dalil yang qad'i tak mungkin didasarkan kepada dalil yang zonni, seperti hadis ahad dan kias. Karena hasil dari yang zonni adalah zonni. Di samping itu, seorang mujtahid boleh menolak ijtihad mujtahid lain yang didasarkan kepada kias. Apabila sandaran ijma' tersebut adalah kias, maka seorang mujtahid tak boleh mengingkarinya. Sejalan dengan perbedaan pendapat tentang menjadikan kias sebagai landasan ijma', para ulama juga berbeda pendapat tentang kedudukan masalah mursalah sebagai landasan ijma'. Para ulama yang menerima masalah mursalah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum menyatakan bahwa ijma' bisa didasarkan kepada maslahah mursalah dengan syarat apabila kemaslahatan itu berubah, maka ijma' pun berubah. Alasan mereka adalah para ahli fikih Madinah berpendapat bahwa penetapan harga tentang at-taksir al-jabari hukumnya boleh. Sedangkan para sahabat sebelumnya tidak memberlakukan penetapan harga. Landasan kesepakatan ini adalah masalah mursalah. Demikian juga kesepakatan para ulama tentang larangan orang yang ada hubungan kekerabatan dan suami istri menjadi saksi dalam kasus istri atau suami atau sebaliknya. Landasan kesepakatan ulama ini adalah masalah mursalah. Selain itu, para sahabat juga sepakat menyatakan bahwa tanah-tanah negeri yang ditaklukkan seperti Irak dan Syam tak dibagikan kepada para penakluknya, tetapi diserahkan kepada penduduk yang setempat dengan syarat penduduk itu mengeluarkan pajaknya sebagai uang masuk bagi kepentingan umat Islam, seperti untuk biaya hidup anak yatim, para janda, gaji para hakim, dan buruh. Seluruh hukum yang disepakati, baik oleh para sahabat maupun oleh para mujtahid, semuanya dilandaskan kepada masalah mursalah. Akan tetapi Zakiyuddin Sya'ban, ahli usul fikih Mesir,
mengatakan bahwa ijma yang didasarkan kepada masalah-masalah tidak bersifat tetap dan abadi, tetapi bisa berubah sesuai dengan perkembangan kemaslahatan itu sendiri. Karenanya, jika terjadi perubahan kemaslahatan, maka ijma tersebut boleh dilanggar dan ditentukan hukum lain yang lebih mendatangkan kemaslahatan. Semoga bermanfaat.